Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulai Romadini. Saya akan menjelaskan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak, input output, operating system. Identitas saya silahkan cek di deskripsi blog. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Ruang lingkup atau batasan dalam manajemen perangkat keras input output, yang bagaimana perangkat keras input output itu dikelola dan diprogram agar berjalan dengan baik. Nah, perangkat input output dibedakan berdasarkan sifat aliran datanya dan sasaran komunikasinya. Ada dua, yaitu perangkat berorientasi blok dan perangkat berorientasi karakter. Perangkat berorientasi blok yaitu menyimpan informasi dan menukarkan, menerima atau mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri. Ukuran bloknya dapat beragam. Nah, di sebelah sini ukuran-ukuran bloknya. Ciri utamanya, yang pertama, dimungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contohnya apa aja sih? Contohnya ada 4: disk, tab, CD-ROM, dan optical disk. Selanjutnya, perangkat berorientasi karakter, mengirim atau menerima karakter tanpa peduli membentuk suatu struktur blok, not addressable, dan tidak mempunyai operation sheet. Contohnya apa aja? Ada terminal, line printer, punch card, network interface, pita kertas, dan mouse. Selanjutnya, aku mau ngejelasin tentang device controller. Supaya piranti-piranti input output dapat dikontrol dan berkomunikasi dengan sistem komputer, maka harus ada device controller yang berfungsi sebagai antarmuka antara piranti input output dengan sistem internal komputer. Device controller ini merupakan sirkuit digital yang berfungsi mengontrol kerja komponen mekanik ataupun elektris lainnya dari piranti input output. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang direct memory access, yaitu prosesor dibebaskan dari pengontrolan transfer data input output. Sebagai gantinya, diperlukan tambahan perangkat keras di MA controller yang memiliki kendali atas bus internal dan jalur ke memori utama. Pemanfaatan perangkat lunak untuk mengelola input output ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana layer bawah menyembunyikan akses atau kerumitan hardware untuk level di atasnya. Level akan berfungsi sebagai antarmuka atau interface ke pengguna. Fungsi utama perangkat lunak tingkat ini adalah membentuk fungsi-fungsi input-output yang berlaku untuk semua peralatan dan memberi interface seragam ke perangkat lunak tingkat pemakai. Sebuah interrupt handler juga dikenal sebagai sebuah rutin layanan interupsi atau ISR. Adalah subrutin panggilan balik di firmware microcontroller atau driver perangkat yang eksekusi adalah dipicu oleh penerimaan interrupt. Penanganan interrupt memiliki banyak fungsi yang bervariasi berdasarkan pada alasan mengganggu dihasilkan dan kecepatan di mana interrupt handler menyelesaikan tugasnya. Sebuah interrupt handler adalah mitra rendah tingkat event handler. Ini yang diprakarsai oleh interupsi baik hardware atau instruksi-instruksi dalam perangkat lunak dan digunakan untuk perangkat keras melayani dan transisi di antara modus operasi yang dilindungi seperti panggilan sistem. Device driver ini dapat berjalan pada dua mode, yaitu user mode dan kernel mode. Mode yang digunakan bergantung pada tipe kode yang sedang berjalan. Driver yang berjalan di user mode tidak dapat mengakses virtual address yang dicadangkan untuk operating system. Pembatasan ini mencegah aplikasi dari mengubah atau merusak data pada operating system. Sedangkan dalam kernel mode, driver berbagi virtual address sehingga
Apabila driver mengalami crash, maka seluruh operating system akan mengalaminya juga. Device Independent Input-Output Software. Input-Output device independent adalah software input-output yang tak bergantung pada perangkat keras. Fungsinya yang pertama, interface seragam untuk seluruh device driver. Yang kedua, penamaan device. Yang ketiga, proteksi device. Yang keempat, memberi ukuran blok device agar bersifat device independent. Yang kelima, melakukan buffering. Yang keenam, alokasi penyimpanan pada blok device. Yang ketujuh, alokasi dan pelepasan dedicated device. Selanjutnya yang terakhir, pelaporan kesalahan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore. Semangat puasanya. Sampai jumpa.